Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini saya akan bahas sedikit apa yang harus dilakukan oleh kita kalau kita bertemu dengan penderita hypnic jerk lainnya, ya, atau kita katakan ya sama-sama penderita gitu ya. Oke ya, jadi begini ya. Memang hypnic jerk ini merupakan sebuah gangguan tidur ya, yang mana kadang itu menyebabkan kita menurun kualitas hidupnya. Kenapa? Karena kita kurang tidur ya. Kondisi kurang tidur menyebabkan dampak terhadap psikologis kita ya. Apalagi hypnic jerknya ini kambuhnya itu terus menerus dan memang belum terhenti-henti ya. Karena memang ada beberapa orang ya yang semoga Allah sembuhkan, hypnic jerknya itu masih terus mengganggu gitu ya. Ada memang yang sudah Allah angkat gitu kan, sehingga kadang-kadang kambuh, kadang-kadang enggak gitu ya. Namun masih ada aja yang mungkin dalam seminggu ada beberapa hari dia tidak bisa tidur ya, atau bahkan parahnya sudah beberapa bulan tetap aja begitu, progressionnya masih belum stabil gitu ya. Oke, itu saya berdoa semoga Allah menyembuhkan mereka, karena yang saya rasakan memang ketika hypnic jerk kambuh itu rasanya nggak enak gitu ya. Kenapa nggak enak? Karena ya kurang tidur ya. Karena dampak dari kurang tidur itu pikiran kita itu kacau ya, pikiran keputusasaan itu juga kacau ya. Dan lebih lagi para penderita hypnic jerk itu kadang-kadang mendapatkan family support atau dukungan keluarga, dukungan dari orang terdekat yang kurang ya. Berbeda halnya ya mungkin dengan penyakit-penyakit lainnya ya, karena penyakit lainnya itu sudah terdiagnosa dengan jelas ya. Misalnya ada saudara-saudara kita yang mungkin sakit gula atau diabetes ya, mungkin saudara kita yang lainnya akan peduli gitu ya, akan bisa respect gitu kan terhadap gangguan pankreasnya tadi atau diabetesnya tadi ya. Atau mungkin saudara kita yang sakit lainnya, bisa sakit cancer, stroke dan sebagainya, tentu family support bahkan doa-doa terpanjat oleh mereka itu begitu banyaknya. Namun berbeda dengan hypnic jerk ya, kenyataan yang ada memang masih sangat kurang ya family support itu. Dari apa yang pernah ada orang cerita sama saya dapatkan seperti itu ya. Karena family support yang kurang, kemudian juga mungkin penyakit yang belum sembuh-sembuh, dan kurangnya tidur, rasa lelah yang besar ya. Bahkan kadang-kadang ada judge tertentu terhadap para penderita hypnic jerk, yaitu mereka kadang dijudge mungkin berpura-pura, mungkin itu cuma hayalan, mungkin itu stres aja, mungkin intinya itu ada depresi atau anxiety dan sebagainya, yang sebenarnya belum tentu juga itu depresi atau anxiety. Karena hypnic jerk sendiri, kalau Bapak Ibu ya atau kita baca di literatur itu sangat banyak penyebabnya ya. Satu orang dengan orang lain akan bisa berbeda penyebabnya ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kan ya ada mungkin nanti keluarga kita atau saudara kita atau teman kita yang terkena hypnic jerk, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya pribadi ya, di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan keilmuan ya, karena saya bukan perawat, saya bukan dokter, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater ya. Saya yang berdasarkan pengalaman adalah, yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik ya. Kita menjadi pendengar yang baik terhadap curhatan mereka ya, karena mereka itu dalam posisi yang lemah sebenarnya ya. Karena tadi ya, karena dia sudah nggak bisa tidur, sakitnya belum Allah sembuhkan, masih nempel aja itu penyakit. Dan yang ketiga, kemungkinan family supportnya itu kurang ya. Kalau ketemu dengan kita, dengarkan saja curhatan mereka ya. Mereka curhat, biarin, dengerin gitu ya. Kalau online ya kita balas sebisa kita ya, atau ya kita setidaknya dengerin curhatan mereka. Jangan sampai mereka itu melakukan hal yang tidak dibenarkan ya. Contohnya, mohon maaf, penderita hypnic jerk yang saya dapatkan adalah mereka berpikiran untuk suicide ya, ada suicidal thought ya, ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Karena mereka dalam posisi yang benar-benar hopeless ya, posisi yang benar-benar seperti nggak ada harapan lagi. Nah, itu yang dirasakan penderita hypnic jerk, dan itu real ya. Kemudian yang kedua adalah, kalau bisa gitu kan, kita lihat level keimanan orang yang curhat sama kita. Ada orang yang memang sudah terbiasa dengan ilmu agama, ada juga yang belum gitu kan.
Nah, bagi yang kita tahu nih dia masih belum dekat dengan agama, jangan kita langsung judge kepada dia. Ya, kita judge dia, oh mungkin kamu ini kurang ibadah, kamu ini imannya kurang gitu ya, kamu ini jauh dari Allah gitu. Mereka itu akan semakin parah nanti itunya, apa namanya, penderitaannya ya. Tapi baliklah, dibalik gitu. Gini aja bilangnya. Ya sudahlah, santai aja gitu ya. Pasti insya Allah akan sembuh. Ya, kita doakan balik aja. Ya, Allah itu Maha Penolong dan sebagainya. Jangan kita judge kamu ini kurang sabar, kurang ini, kurang itu, enggak, jangan. Tapi dibalik. Ya dibalik dengan menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ya, kemudian mungkin dibacakan kisah Nabi, contoh Nabi Ayub gitu ya, yang menderita sakit yang kronis dan panjang gitu kan. Kemudian dijelaskan keutamaan orang sakit dan sebagainya. Jangan dijudge ya. Karena orang tuh nggak suka dijudge kan, karena kita itu kan sebenarnya kalau ingin mendakwahkan itu mengajak bukan mengejek gitu ya. Karena kan level keimanan orang dan psikologisnya beda-beda. Takutnya kalau kita judge, mungkin kamu kurang iman, kamu jauh dari Allah dan sebagainya, dia semakin jauh. Ya, khawatirnya nanti malah semakin murtad dia. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan ya kita bisa memberikan solusi, ya misalnya menggunakan herbal tertentu atau obat-obat tertentu, ya silakan. Cuman masalahnya kalau obat itu, ya sampai sekarang nih obatnya itu adalah obat yang harus menggunakan resep dokter. Ya, kita nggak bisa memberikan sembarangan obat. Meskipun kita punya obat-obat itu ya, misalnya Trihex atau Aplazolam atau Clomazepam atau obat-obat yang memang harus menggunakan resep dokter. Dan itu nggak boleh kita sembarangan kasih. Ya, paling kita cuma bisa memberikan solusi misalnya herbal ini atau suplemen ini gitu kan. Ya, karena kalau kita ngasih obat-obatan itu, khususnya obat-obat yang psikotropika, ya kitanya yang kena hukum nanti malah. Dan itu yang akan membahayakan kedudukan kita di muka bumi ini. Ya, nanti kita dianggap mengedarkan obat-obat yang psikotropika tersebut. Itu memang harus ada izin atau resep dari dokter. Ya. Oke, itu mungkin 3 hal aja sih sebenarnya ya. Tapi yang paling utama adalah jadi pendengar yang baik untuk mereka. Ya, kemudian jangan dijudge. Mereka jangan dijudge. Tapi dibalik gitu loh, dibalik bahwasanya Allah Maha Kuasa dan sebagainya itu ya. Karena memang hypnic jerk ini ya penyakit yang mungkin ya belum dikenal orang banyak gitu kan. Sebenarnya ya mirip-mirip dengan gangguan tidur gitu kan. Cuman kalau orang yang nggak mengerti, mereka akan ngejudge dengan mudahnya. Mungkin kamu stres, mungkin kamu banyak pikiran gitu ya. Lalu ada lagi, oh kamu tidur aja, susah banget sih tidur, menjamin mata tidur, padahal nggak sesimpel itu ya. Oke ya, jadi dan terakhir adalah ya kita sama-sama melibatkan saudara-saudara kita yang terkena hypnic jerk itu dalam doa kita di waktu-waktu mustajab. Karena saya pribadi merasakan itu penyakit yang sebenarnya dibilang penyakit kayak cancer atau penyakit stroke itu juga enggak, cuman penyakit yang melelahkan saya bilang ya. Dan datangnya random, hilangnya juga random. Nah, maka itu kekuatan Allah lah yang bisa menyembuhkan itu ya. Jadi kalau ada yang curhat sama kita gitu kan, ya kita doakan saja gitu kan. Ya kita nggak tahu namanya atau siapa ya, kadang-kadang nggak memperkenalkan diri ya sih, biarin aja. Tapi ya doakan saja, Allah, saudara saya terkena hypnic jerk, ya teman saya terkena hypnic jerk, Engkau lah yang Maha penyembuhkan, sembuhkanlah dia. Karena ketika kita mendoakan saudara kita yang mendoakan orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan hal yang sama. Bisa jadi kita misalnya masih hypnic jerk tapi ada yang curhat sama kita doakan dia, bisa jadi kita semakin sembuh hypnic jerknya, semakin jarang kambuh, bahkan nggak kambuh sama sekali insya Allah ya. Yang penting libatkanlah nama saudara-saudara kita yang terkena hypnic jerk itu dalam doa kita di waktu-waktu mustajab ya. Kalau kita bangun di sepertiga malam terakhir, kita sholat, kita ingat saudara kita. Kemudian setiap azan dan iqamah ada saudara kita ingat dia, doakan dia. Kemudian di waktu sujud ya, kemudian di waktu tahiyat akhir sebelum salam ya, kemudian di waktu mungkin ketika kita sakit, itu waktu mustajab, ketika kita puasa, ketika berbuka puasa, dan masih banyak lagi waktu-waktu mustajab. Libatkanlah saudara-saudara kita. Akhir kata saya berdoa kepada Allah, semoga teman-teman yang masih hypnic jerk dimanapun berada di dunia ini ya, di alam semesta ini atau dimanapun ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit teman-teman. Barakallahu fikum.